Bang. Seandainya ada yang non Muslim nonton di sini 5,9 mata memandang, dia menghujat Islam, abang mau gimana? Menurut saya nggak baik, kecuali yang dikatakan itu fakta. Benar, menurut abang nggak baik kan? Betul. Tindakan abang gimana? Bagaimana? Yang saya tanya, tindakan abang dengan sesama agama abang dengan tappingan yang kayak gitu gimana? Saya sudah berkali-kali memperingatkan, tolong ya, perkataan ketika dijaga, apalagi kalau Anda seorang Kristen. Kristen itu kan harus mencerminkan ajaran daripada Tuhan Yesus. Ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tergantung dulu typinginnya apa gitu. Kalau yang ditulis misalnya Muhammad menikahi anak di bawah umur, kan memang benar, Bang. Kalau yang dibilangin bertobatlah kalian dari mengikuti orang yang dalam kuburan, kan benar juga. Nah, makanya apa dulu, Bang? Tapi jangan ke situ, Bang. Kita fokus dulu dong ke sini. Tadi kan gini. Iya. Tujuan saya punya ini, Bang. Saya punya sesuai dengan topiknya, Bang. Di sini saya bilang hapuskan hadis-hadis penyebab intoleran. Salah satunya hadis yang saya bilang tadi. Hadis itu berbunyi, kalau kalian ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, ya jangan beri salam kepada mereka. Jangan beri salam. Nggak boleh Anda mengucapkan selamat pagi, selamat siang, nggak boleh. Bahkan kata hadis itu, harus kalian mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu kan bahaya, Bang. Bayangin kalau ada orang Islam yang ingin mempraktikkan itu kan sekarang cuma jadi pajangan hadis itu. Banyak orang Islam yang tidak melaksanakan hadis itu, makanya saya sarankan, gimana kalau itu dihapuskan saja. Kasihan nanti generasi-generasi kita yang akan datang gitu loh. Mau jadi apa negara kita ini kalau ada paham-paham seperti itu? Setuju nggak Anda? Kalau untuk pemahaman mereka, saya setuju dengan abang. Nah, mantap. Karena pemahaman itu ada dua versi. Ada yang pro, ada yang kontra, Bang. Kenapa saya bilang begitu? Di antara para ulama pun mereka masih berdebat dengan masalah hadis. Ada sebagian ulama yang tidak setuju hadis tersebut dikeluarkan, ada yang setuju. Jadi kita sebagai umat muslim, maksudnya Anda ngomong sama pemirsa gitu ya, maksudnya ya? Ya, saya individu menyarankan sesama muslim, kita diciptakan mempunyai akal dan pikiran. Nah, untuk hadis ada yang diikuti, ada yang tidak. Tidak semua hadis orang Islam itu mengikuti, Bang. Cuman berarti ajaran Muhammad ada yang jelek ya? Bukan ajarannya, Bang. Tuh, gimana? Cuman hadis. Apa alasan tidak diikutinya? Coba. Alasan bahwa itu tidak pantas diikuti apa? Apa karena itu baik? Kalau baik kan pasti diikuti, Bang. Kalau jelek ditinggalkan, betul nggak? Kalau kita pakai bahasa yang terlalu tinggi, mungkin penonton kurang paham ya. Nanti kan, intinya gini, hadis itu hasil rembukan. Oh, hadis hasil rembukan. Gimana? Itu kan hadis itu analisis, Bang, hasil pemikiran. Dicari datanya di Al-Quran, dibandingkan dengan kisah-kisah atau fakta-fakta yang mereka temui, makanya timbul hadis, Bang. Kan gitu. Nggak ada suara, Ming abang nih Oh ya, lupa, sorry. Jadi menurut Anda hadis itu tidak bagus untuk dilaksanakan karena itu bagus atau karena itu jelek? Tidak semua, Bang. Bukan saya ini loh. Tadi kan saya bilang menurut hadis, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit, betul? Kalau dalam pengertian saya betul, Bang. Nah, itu pantas nggak dilaksanakan? Sesuai dengan cara melaksanakannya, Bang.
Maksudnya gimana nih? Saya makin bingung deh dengan abang ini. Abang kan? Jadi gini bang, jadi gini. Saya ketemu abang, ini kan kita beda agama nih. Apakah saya harus memerangi abang? Menurut agama Islam iya. Menurut agama Islam diperintahkan di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Benar. Yang abang nyatakan itu benar. Cuman perang yang dituliskan itu bukan kita memusuhi, bang. Masa perang bukan memusuhi? Salah. Nah, apa sih pengertian perang? Hah? Pengertian perang itu apa? Oh banyak, bang. Perang itu sekarang kan perlawanan, betul nggak? Ya, perlawanan. Nah, kalau Anda diperintahkan oleh Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul nggak? Betul. Iya, artinya agama Anda itu kan maksa, benar nggak? Karena gini, bang. Kalau saya mau memerangi pikiran jahat dalam hati saya, gimana? Nggak masalah, karena itu sesuatu yang jahat. Nah itu, perangkah itu? Iya, itu termasuk memerangi. Haruskah anarkis? Itu masa perang pikiran, masa bawa parang, kalau kan beda bang. Saya bilang gitu, tuh pengertian perang itu banyak, bang. Bukan bang, tapi kalau di sini di dalam ayat At-Taubah 29 ini betul-betul perang yang betul-betul perang secara harafiah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai mereka membayar jizyah. Itu kan menurut pemikiran abang. Duh, menurut pemikiran saya. Ada Al-Quran kan di situ? Ada, bang. Oke, bisa nggak dicek di situ dalam surat At-Taubah 29? Saya sudah cek, bang. Apa di situ bunyinya coba? Kita kan temanya bebas ini. Enggak, coba bunyinya apa di situ? Abang bohong-bohong terus, jangan bohong dong. Di dalam ayat itu jelas berbunyi diperangi sampai mereka membayar jizyah. Kalau mereka sudah membayar jizyah, berhentilah diperangi. Nah, makanya gini bang. Di dalam ajaran Kristen, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak ada perangilah itu orang itu sampai mereka setor duit, nggak ada bang. Tidak pernah Yesus mengajar orang, menyuruh orang untuk bawa-bawa golok terus memerangi satu kaum sampai mereka bayar setoran. Nggak pernah ada. Macam preman di Tanjung Priok. Loh iya, bayangin bang, kalau ada satu pimpinan menyuruh pasukannya bawa-bawa golok untuk memerangi orang. Memeranginya itu bukan sampai apa? Sampai mereka bayar duit. Nah, itu berarti kan premanisme, betul nggak? Betul. Nah, sekarang coba cek di dalam At-Taubah 29. Apa dikatakan di situ? Ya benar, harus memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai apa? Sampai membayar, ya? Iya, sampai bayar. Artinya tujuan agama Anda apa kalau bukan ini? Kalau pengertian saya malah bukan itu. Bang, coba ya bang ya. Ketika Anda membaca literatur tentang Muhammad, apa sih yang ditemukan literatur tentang Muhammad? Pedang Muhammad, betul nggak? Betul. Maaf, nama pedangnya apa itu? Zulfikar atau apa itu nama pedangnya, betul nggak? Benar. Artinya Muhammad tidak mungkin tukang iris bawang, betul nggak? Berarti kalau pedang berarti tukang apa itu bang? Orang yang berperang, bertarung. Nah makanya bang, memerangi orang sampai dia bayar. Nah di dalam Al-Quran, abang tahu gonimah? Apa itu bang? Gonimah itu harta jarahan perang. Tahu bang. Nah itu tahu nggak abang berapa persen untuk Muhammad? 20 dah. Iya, 1/5. Per-5-nya ya. 20%. Iya. Nah makanya itu bang. Coba, adakah di dalam Kristen Yesus nyuruh pasukannya, ambil rata 20% buat gue? Ada nggak kayak gitu? Makanya bang, mumpung belum telat, saya bilang sama abang, Bang Jo,
Cobalah bang, abang buka hati dan pikiran Anda, ikut Yesus, ya kan? Kalau ikut Yesus pasti abang jadi baik. Kalau ikut Muhammad, nanti abang kalau ketemu orang non Muslim, abang disuruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Walau menurut saya dengan hadirnya Bang Edi sini, di Islam itu malah menjadi hal yang positif menurut saya itu bang. Betul bang, betul. Makanya supaya orang Islam bisa berpikir, supaya orang Islam bisa merenungkan. Nah ini, lihat nih. Nih, Islam agama damai, tanda tanya. Tapi, nih sebentar saya turunkan sedikit ya. Nih, sebentar ya, tanggalannya nih. Sorry ya. Nih. Islam agama damai, kenapa harta rampasan 1/5 untuk Muhammad? Kalau memang agama damai, kenapa ada duit-duitan segala? Coba. Kalau menurut saya bang, Nabi Muhammad ya, Rasulullah ya, dia manusia bang, sama kayak kita kan, ya kan? Ya, apakah pantas dia diikuti bang? Kalau untuk panutan dan perlakuannya yang bijak dan baik, menurut saya pantas. Nah, kalau pantas, kenapa abang pilih-pilih? Nah, Muhammad mengajarkan dalam hadis itu, kalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, harus kalian desak, harus kalian persempit jalan mereka. Bagaimana mungkin abang bilang, Muhammad Anda ikuti di detik yang sama, Anda tidak mau mengikutinya? Saya ikuti bang. Kalau ikuti berarti apa yang harus Anda lakukan ketika bertemu orang Yahudi atau Nasrani di jalan? Ini salah satunya saya ikuti. Saya naik di rumah bang kan. Saya termasuk memerangi orang Nasrani nih bang. Bukan. Bang, abang keluar dari rumah sekarang, misal, ya. Terus abang jumpa orang Yahudi atau orang Nasrani. Apa yang harus abang lakukan menurut ajaran Muhammad? Yang harus saya lakukan bang, memerangi dengan cara saya bang, bukan memerangi mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka. Makanya bang, ketika orang Kristen kebaktian, ada orang Islam, wah didesak mereka, dibubar-bubarin lah, tiap hari bosan gitu. Saya nggak setuju malah itu bang. Tapi itu kan dalilnya kalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, kita sebagai umat Islam difilter mana yang menurut kita benar dan mana yang menurut kita tidak benar. Oke, berarti ada ajaran Muhammad yang nggak benar kan? Bukan ajaran Muhammadnya bang, cuman oknum-oknum yang salah pemikirannya bang. Tapi kan mereka melakukan itu atas dasar hadis tadi. Iya, makanya saya bilang kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang lain. Kenapa saya tanya dengan abang tadi? Tappingan di bawah. Ini bukan memaksakan pikiran bang. Kalau orang Islam bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani, yang harus dilakukan tadi apa? Ya benar. Cuman balik lagi saya tanya sama abang, apa 100% orang Islam itu melakukan itu? Bukan masalah orang Islam melakukan itu, diperintahkan untuk apa bang? Iya benar. Cuman apa 100% penganut agama Islam melakukan itu? Nah, ini apa nggak nyambung ini orang? Ini bukan masalah umat Islam melakukan itu atau tidak. Menurut ajaran agama Islam, seorang Muslim kalau ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan harus berbuat apa? Kalau menurut hadisnya kan diperangi. Nah, ketika ada orang Islam yang melaksanakan itu, berarti dia sedang melaksanakan ajaran Islam, betul nggak? Betul. Nah, rusaklah negara kita, betul nggak? Kalau caranya anarkis dan memaksa, ya rusak. Iya, makanya saya bilang bang, hadis-hadis yang merusak persatuan dan kesatuan, itu tolong dihapuskan saja. Betul? Kalau menurut saya jangan dihapus, dibuat lagi. Buat pajangan di situ. Ada ulama-ulama nanti menjelaskan lebih rinci dan lebih detail.
Bang, itu apanya lagi yang dijelaskan Bang? Kan sudah begitu jelas. Jikalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, jangan memberi salam kepada mereka. Bahkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak boleh ngasih salam, nggak boleh. Jadi nggak boleh Anda itu ketemu orang Yahudi, selamat pagi, selamat siang, nggak boleh. Bang, saya punya pengalaman ya, gini. Saya punya pengalaman. Zaman saya masih SMA, saya masih ingat banget nih. Ya, saya punya teman saya Muslim. Ya kan? Nah, ketika saya lewat, ada orang pakai sorban gitu, kepalanya itu sorban, baju putih gitu. Nah, dia nyalam teman saya ini. Ya kan? Terus waktu dia ngomong, saya nggak tahu dia ngomong apa begitu. Terus nggak mau nyalam saya dia. Terus saya bilang sama teman saya, kenapa? Itu katanya. Kenapa? Karena katanya kamu kafir katanya. Nah, itu ajaran Islam yang benar itu tuh. Benar. Nggak mau dia ngucapin salam itu dia nggak mau Bang. Itu Islam yang benar tuh kayak gitu Bang. Jangan nggak usah munafik kita. Menurut siapa Islam yang benar kayak gitu Bang? Menurut ajaran agama Islam memang kayak begitu. Nah, Anda nggak percaya makanya Bang. Orang Islam itu adalah orang yang melaksanakan perintah daripada Muhammad, betul nggak? Saya bukan nggak percaya Islam Bang. Saya sangat yakin dengan Islam. Cuman pada prakteknya sekarang, kita menggunakan handphone ini di Islam dilarang dulu. Benar atau tidak? Iya, itu yang saya bilang munafik Bang. Munafik. Padahal di dalam hadis itu, padahal dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Betul? Betul. Iya. Sekarang orang Islam ikut-ikutan pakai handphone. Berarti dia sudah menyerupai kaum kafir. Tapi ditambahin editnya, itu dalam urusan agama. Saya tahu itu. Pasti ditambah-tambahin Bang hadisnya. Gitu loh. Tapi kalau hadis itu sendiri tidak berbunyi dalam urusan agama. Itu hanya mengatakan barang siapa menyerupai satu kaum. Nggak ada di situ dalam urusan agama, itu tambah-tambahan ulama. Gitu Bang. Saya punya satu pertanyaan sama Apa itu Bang? Apa itu? Dari pertama saya nonton Abang sampai sekarang, pengen saya tanyain. Apa itu Bang? Silakan. Apa tujuan Abang buat lab dengan menanyakan perihal tentang agama Islam dan Al-Quran? Baik, pertama-tama gini Bang. Punya motivasi kan? Punya tujuan itu? Tentu saja dong, tentu saja saya punya motivasi. Begini Bang, pertama-tama tujuan saya itu hanya sekedar menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap iman kami. Ya. Ada apa itu Bang? Apa itu? Aman. Oke, nah ketika orang Islam mengait-ngaitkan agamanya dengan kekristenan, ya kan? Saya menjawab. Saya jawab. Gitu loh. Nah, masalahnya begini. Saya kan nggak hanya sekedar jawab-jawab saja. Saya harus melakukan counter juga. Sebagaimana orang Islam membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap iman kami. Saya tanya balik begitu loh. Misalnya seperti ini, itu tujuannya Bang, nggak lebih daripada itu. Nah, karena hal tersebut saya dipersekusi, saya dipersekusi saya ini Bang. Dipersekusi gimana Bang? Ya dipersekusi dalam pengertian, ya diancam lah, ya kan? Dibilang lah, awas kamu ya begini. Bahkan saya sekarang ini difitnah. Saya difitnah oleh orang Islam juga. Namanya tasik ngaji. Itu penfitnah itu. Dibilang katanya saya ngupload video Abdul Somad dibaptis. Karena memang gini Bang, di dalam ajaran agama Islam itu boleh melakukan tipu daya atau berbohong, berdusta dalam 3 perkara. Salah satunya adalah terhadap musuh.
Betul nggak? Umat Islam diajarkan Muhammad boleh berdusta. Betul. Iya. Berdusta itu ajaran yang benar atau ajaran yang buruk? Berdusta dalam hal apanya dulu, Bang? Nah, berarti ada berdusta baik ya. Bang, saya tanya sama Bang. Dusta itu datang dari setan atau daripada Tuhan? Dusta, Bang, nggak datang dari setan, nggak datang dari Tuhan, Bang. Berat ya. Iya, artinya di mana-mana namanya dusta itu adalah sesuatu yang buruk, betul? Ya, betul. Iya. Cuman kan baik buruk manusia itu diajarkan dan itu diajarkan oleh Muhammad kepada umat Muslim. Berdusta di dalam 3 hal. Berdusta antara suami dan istri, betul nggak? Iya. Jadi kalau suaminya udah punya istri lagi di mana di puncak, ngakunya belum supaya nanti dari istrinya ridho, betul? Betul. Iya. Cuman gini, Bang, kalau menurut saya, Bang, apa itu? Yang mengajarkan kita itu berarti guru, Bang. Iya. Benar kan? Ya, dan Anda telah memilih diri Anda diajarkan oleh orang yang mati, orang meninggal. Kalau bagi saya, selagi ilmunya bagus, mau guru itu penjahat, mau guru itu orang kafir, kalau ilmunya bagus saya ambil, Bang. Termasuk apakah ajaran boleh berbohong itu ilmu yang bagus? Tidak bagus ilmu ajaran. Nah, itu tapi ajaran Muhammad. Nggak bagus menurut saya, kan saya filter, Bang. Nggak semuanya saya ikutin. Oh, berarti ajaran Muhammad ada yang jelek-jelek? Bukan ajarannya, oknum yang menyebarkannya mungkin salah dalam penyampaian. Gimana ini? Oke lah, Bang. Oke, Bang, itu saja. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Jo. Terima kasih. Kita turunkan ya. Kita turunkan. Iya. Iya ya, silakan ya kepada teman-teman muslim yang lain. Jikalau kalian masih ingin ikut bergabung, ya boleh kalian ajukan permintaan lain ya. Silakan, saya berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Iya, ada saudara Fikri Hidayat. Oke, Fikri Hidayat. Iya, selamat pagi Fikri Hidayat. Halo? Pagi. Ya, silakan Pak Fikri Hidayat, Ya, nyalakan pagi. kamera. Ya, saya dengar. Silakan nyalakan kamera Pak Fikri. Saya sudah kirimkan undangan ya untuk menyalakan kamera, silakan. Halo? Sebentar. Ya, sebentar. Ya, silakan Pak Fikri. Mungkin Anda barusan datang atau sudah menyimak dari tadi. Silakan. Ya, apa yang ingin Anda bahas, apa yang ingin Anda utarakan, silakan. Saya ikutin aja apa yang diutarakan sama Mas Edis. Ya, Jadi gimana, Mas? Iya, saya ingin menyarankan kepada Anda supaya Anda berhenti menuhankan seorang manusia yang bernama Muhammad, ya, bertaubatlah dari menuhankan Muhammad seperti itu. Bagaimana dengan ajakan saya untuk berhenti dari menuhankan Muhammad? Nggak bisa. Mau saya lanjut terus. Tapi saya di situ bukan menuhankan, Mas. Bang, tidak ada yang menuhankan Muhammad. Coba abang bisa nggak mengeja menuhankan? Coba eja dulu menuhankan.
Mengeja. Kamu tahu nggak mengeja? Mengeja. Ibu, Ya. ibu, betul nggak? Ya betul. Ah, betul. coba eja dulu menuhankan, coba. Dia aja abjadnya nih gimana? Iya, abjadnya coba. M-U-mu, coba. M-U-mu. Terus? Kayak mau belajar masuk sekolah ini mas. Nah, iya makanya saya harus jelaskan dari awal. Bang, menuhankan menurut Al-Quran itu perbuatan apa, Bang? Coba Mas Edi jelaskan. Nah, bagus begini kalau umat muslim mau belajar sama saya. Bagus. Gini, Bang. Banyak orang itu terjun bebas salah memahami istilah menuhankan. Ya. Banyak orang berpikir menuhankan itu adalah menganggap dia sebagai sang pencipta. Ya. Itu adalah pikiran orang, tapi itu bukan itu yang dimaksud Al-Qur'an. Bukan itu yang dimaksud Bible. Ya. Menuhankan itu. Jangan yang dimaksud Bible, yang dimaksud Al-Quran aja, Mas. Oke, yang dimaksud Al-Quran saja. Gini, di dalam Al-Quran itu ada misalnya satu ayat yang sangat terkenal. Mereka menuhankan hawa nafsunya. Ya. Coba, ketika dikatakan mereka menuhankan hawa nafsunya, apakah maksudnya mereka menganggap hawa nafsunya sang pencipta? Bukan. Ya, kalau begitu apa menuhankan itu? Kalau konteksnya dari hawa nafsu berarti mengikuti, Mas. Mengikuti, menurut-nuruti, Ya. menaklukkan diri kepada hawa nafsunya sehingga dia dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut, betul nggak? Ya. Nah, itulah menuhankan, betul nggak? Ya, kalau konteks dalam hawa nafsu, ya betul. Iya, segala macam, Bang. Nggak cuma itu, apapun yang dimaksud menuhankan itu pengertian menuhankan yang dimaksud Al-Quran itu. Contoh, saya kasih contoh begini ya. Contoh begini. Menuhankan Allah itu artinya apa? Mengikuti Allah atau menganggap Allah sang pencipta? Udah macet-macet kan? Iya, itu yang dimaksud menuhankan Sebetulnya Allah, sampean betul. itu apa? Ya, betul. Mengikuti apa yang diperintahkannya. Itu menuhankan. Iya, artinya Anda melakukan ketaklukan kepada Allah itu, betul nggak? Kenapa? Anda melakukan penaklukan diri kepada Allah itu yang disebut menuhankan Allah, betul nggak? Ya, kalau sama Allah betul. Iya, sama siapapun. Itu yang dimaksud mempertuhan itu. Nah, makanya Ya, kalau ada seseorang mempertuhan iblis, artinya dia menaklukkan dirinya kepada si iblis itu, melakukan kehendak-kehendaknya iblis itu, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya Anda berbuat demikian nggak kepada Muhammad sebagai Muslim? Oh, tidak. Jadi Anda tidak mengikuti Muhammad, tidak takluk kepada Muhammad, tidak mengikuti apapun perintah Muhammad, tidak dikendalikan Muhammad. Saya hanya mengikuti, tidak takluk sama Muhammad, hanya mengikuti. Buktinya kalau Muhammad bicara, Anda nggak bisa bantah. Ya, kalau dalam kebaikan. No. Jadi Anda boleh membantah Muhammad. Selama ini tidak ada yang harus dibantah dari Muhammad, semuanya baik. Makanya saya bilang Anda itu sebenarnya dalam kendali Muhammad. Saya kasih contoh sederhana bahwa Anda itu dalam kendali Muhammad. Kalau Anda masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kaki kiri. Kaki kiri. Siapa yang nyuruh gitu? Muhammad. Iya. Keluar pakai kaki apa? Keluar pakai kaki kanan. Siapa yang nyuruh begitu? Muhammad. Sadar, Bang, sadar. Anda itu dikontrol sama Muhammad. Tapi Anda nggak sadar. Masalahnya itu. Kamu ini pinter framingnya, jadi mengarahkan opini. Bang, gini Bang ya. Sebagai orang Kristen, kami orang Kristen itu harus wajib hidup dikendalikan oleh Roh Kudus.
Kalau kami tidak hidup dalam kendali Roh Kudus, artinya kami keluar dari jalur. Nah, Anda pun sebagai Muslim, Anda itu harus dikendalikan sama Muhammad. Nah, masalahnya begini, masalahnya jangan Anda mau dikendalikan oleh orang yang meninggal di kuburan. Nanti Anda ikutan ke kuburan juga. Gitu orang ya Mas, kalau ajarannya kan nggak meninggal. Gimana? Yang meninggal itu kan jasadnya, orangnya, tapi kalau ajarannya kan nggak meninggal. Iya, Anda mengikuti ajaran orang meninggal. Makanya apa kata Yesus, Bang? Bang, apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Apa kata Yesus? Nggak tahu saya. Dikatakan orang buta tidak bisa memimpin nuntun orang buta. Abang saya turun lah, saya cuma ngomong sama kuping. Udah di bawah dulu Pak, ngomong sama kuping. Oke lah ya, kita kasih dulu. Maaf ya. Mungkin abang perlu headset begitu. Soalnya ke telinga terus gitu. Oke, kita kasih naik ada Pangeran. Ya. Ini nampaknya Pangeran Sipir. Ya, selamat pagi Pangeran. Selamat siang. Ya, selamat siang ya. Waktu Indonesia Timur siang di sana ya. Hari siang. Ya, silakan kamera. Oke. Ya. Nah, gitu dong. Lembut gitu. Hanya marah-marah aja terus kalian ini, heran saya. Tiap hari teriak kopar kafir kalau dikasih ampau. Bukan kafir gitu ya. Bener nggak, Bang? Abang termasuk kaum yang itu nggak? Saya mengikuti aturan yang diturunkan oleh Sang Kuasa, Bang Edis. Dan satunya lagi saya, Edis. Abang Muslim kan? Aduh, macet. Bang Edis. Abang Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Sebagai Muslim, Anda harus wajib hidup dalam kendali Muhammad, betul nggak? Kalau saya mengikuti perintah. Iya, berarti Anda wajib hidup dalam kendalinya Muhammad, betul nggak? Saya mengikuti perintahnya. Iya, berarti Anda hidup dalam kendalinya dia, betul nggak? Saya mengikuti kendalinya dia. Iya, makanya saya bilang Anda ini dikendalikan oleh Muhammad. Ya, oke. Nah, makanya saya bilang, Bang. Makanya saya bilang sama Abang, jangan mau dikendalikan sama Muhammad. Hidup Anda itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus, Roh yang daripada Tuhan. Oke, masa mau hidup Anda dikendalikan orang-orang dalam kuburan? Oke, Bang Edi, bisa kita tanya Bang Edi? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Apalagi yang hidup dikendalikan oleh Muhammad Anda. Semua. Nanti bentar lagi jenggot, panjang, habis celana cingkrang, apalagi. Semua hidup Anda itu dikontrol sama Bang Edi Muhammad. sudah keterlaluan, Bang Edi. Bang Edi, keterlaluannya di mana, Bang? Oke, saya mau tanya, Bang Edi sudah hafal 30 juz. Saya mau tanya Bang Edi. Saya nggak menghafal, saya membacanya. Nah itu kalau Bang Edi tidak bisa menghafal 30 juz, jangan kau asal bicara di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang ada Bang Edi. Hafal nggak ada. Enggak, karena begini Bang Edi. Karena semua yang Bang, di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk menghafal. Di Quran berapa, surat berapa, ayat berapa disuruh ngafalin Al-Quran, ada nggak? Bang Edi, ada. Bang Edi, sabar dulu Bang Edi. Oke, saya bisa jawab. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Bang Edi, saya mau tanya Bang Edi. Saya mau tanya Bang Edi. Saya mau tanya yang dilakukan Bang Edi selalu dipersalahkan. Itu menghafal Al-Quran. Di mana menghafal Al-Quran? Nggak ada ayatnya. Bang Edi, kalau kita mau berkomunikasi tidak boleh begitu Bang Edi. Santai, bawa santai Bang Edi. Santai. Oke, coba aku tanya dulu sama Abang. Santai Bang. Di Quran mana Bang suruh hafal Quran?
Tapi berarti dalam Al-Quran Injil nggak hafal. Terus Injil Al-Quran itu dihafal atau tidak? disuruh membaca, Iqra, baca. Oh iya, Bukan disuruh hafal. Apa arti Iqra? Iqra itu membaca. Nah, itu. Terus kenapa Bang Apa Edis? bedanya membaca Kenapa saya sama tanya? menghafal? Bang Edis, saya mau tanya, kenapa Bang Edis selalu menyalahkan orang yang nekat? Bang Edis, kenapa Bang Edis selalu Saya menyalahkan Nabi katakan, Muhammad? Saya Ya. ini selama saya berdiskusi dengan orang Islam, tidak Ya. ada satupun orang Islam yang saya dapati lebih banyak membaca Al-Quran daripada saya. Tidak ada, satu orang pun nggak ada. Saya itu mengkatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Anas ke Al-Fatihah bolak-balik. Ya mungkin kurang lebih 100-an kali. Ada orang Islam yang menghatamkan Quran lebih dari 100 kali. Mana orangnya suruh sini? Bang Edis, nekat ada yang orang tetapi, toh ada orang tetapi mereka tidak mau menunjukkan kebenaran yang ada. Oke, Karena apa? sekarang aku Semua tanya itu sama dari Abang, sini Bang di mana Edis. dalam Quran suruh ngafal ayat di mana? Makanya kalau Bang Edis jangan asal bicara, Ya kalau sudah, mana menunjukkan ayatnya suruh selalu menghafal di mana? menyalahkan Nabi Muhammad. Emangnya saya mau tanya, oke, katanya siapa Bang Edis, yang Bang Edis, saya mau tanya Bang bahas Edis. bukan menyalah-nyalahkan. Yang saya Kenyataan kau tanyakan, selalu. kenapa kalian Kau selalu. Kenapa kalian Kau selalu. Edis, kau jangan tegang-tegang kok Edis. Dengan orang lain kau tegang. Yang pertama saya jangan deh Edis. Ya sudah, coba fitnah apa yang saya lakukan? Tanya kau. Katanya fitnah Nabi apa kita yang sabar sudah dulu. saya perbuat kepada Muhammad? Oh Coba. jangan tegang-tegang. Santai kau Edis. Jangan tegang-tegang kau. Saya mau tanya Nedi. Fitnah Kau selalu apa yang saya buat menyalahkan terhadap Nabi Muhammad? Oh, saya mau tanya. Kita kan oke, saya Muslim. Saya selalu mengikuti aturan Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kenapa kita seorang Kristen, saya mau nafi, kenapa kita orang Kristen, kenapa tidak mau mengikuti kematiannya Nabi Yesus? Saya mau tanya kau jawab sudah. Mengikuti kematian. Kenapa dikuburkan juga? Itu kan Tuhan. Masa Tuhan dikuburkan? Begitu Naidi. Tuhanmu Muhammad sampai sekarang masih di kuburan gimana? Nah sama dengan kita dong. Tuhan Muhammad sampai sekarang masih di kuburan. Tuhan Yesus juga mati. Kan lihat toh. Tuhan Yesus mati, Nabi Muhammad pun mati. Tuhan Muhammad kenapa sampai sekarang masih di kuburan? Oke, saya mau tanya, kenapa kita, toh? Nah, kenapa kita mati? Kenapa tidak mau disalibkan? Kenapa harus dikubur? Lo jawab. Ya, kamu ngobrol sama sejenis sana. Ini gimana? Oke ya, kita kasih naik dulu. Kita kasih naik ya waras-waras dulu lah ya. Kenapa kau mati di kuburan? Coba atur dulu bang pertanyaannya, bikin dulu pertanyaannya yang susun dulu kata-katanya itu yang bagus. Kenapa kau mati tidak mau ikut disalib di kuburan? Oke, Haji M. Safridiansyah. Ya, selamat pagi menjelang siang, Pak. Halo, Haji M. Safri. Halo. Oke, baik ya, kita turunkan ya. Kita kasih kesempatan satu kali aja ya, teman-teman ya. Kita kasih kesempatan satu kali. Oke, ada tanpa nama. Oh, lain. Kacong, oh si Kacong Fikri. Ya, selamat pagi Kacong. Selamat malam Dis. Yang Ya, silakan pikirannya nyalakan terlalu kamera pendek. Kacong. Oke. Ya, gimana Kacong? Ya gimana? Gimana? Kenapa kamu masih nekat mempertuhan Muhammad itu kenapa? Emang pikiran kamu itu seperti itu ya Dis? Pikiran seperti apa Kacong? Ya seperti menuduh agung menuhankan Muhammad gitu. Kacong, ini Ya. saya mau serius ya Kacong ya. Begini Kacong. Ya. Menurut Al-Quran, Ya terus. menuhankan itu perbuatan apa Kacong?
menurut Al-Quran menuhankan itu perbuatan apa? Maksudnya tolong diperjelas. Kata Al-Quran yang dimaksud mempertuhan atau definisi mempertuhan itu maksud Mempertuhan, meninggal menyembah dunia. intinya gitu. Menyembah gitu ya. Gini, itu mempertuhan. Enggak, di Islam itu Nah, enggak seperti terus itu. apa mempertuhan? Jawab aja dulu. Apa mempertuhan? Nanti kalau udah tahu artinya baru kesini lagi. Kamu cepet sekali ngomong nggak mempertuhan Muhammad. Ditanya mempertuhan apa nggak tahu. Kan sudah pernah saya bilang, jangan seperti emak-emak. Emak tahu nggak emak-emak? Ini mohon maaf nih emak-emak ini, mohon maaf nih. Ya kan? Ada emak-emak beli datang ada orang bawa motor NMAX. Bu, ya, mau nggak beli sepeda motor? Murah bu, murah 5 juta. Wah, namanya emak-emak. 5 juta, sepeda motor NMAX murah. Dibeli. Besok datang polisi. Bu, ibu saya bawa ke kantor polisi karena enggak, saya nggak menadak. Ditanya, ibu tahu menadak itu apa? Jangan kayak gitu. Ketika kamu saya katakan stop menuhankan Muhammad, kamu harus tahu menuhankan itu apa. Saya nggak menuhankan Muhammad. Ditanya menuhankan ini. Ayo silakan, yuk. Oke, kita kasih naik ada Abah Bashir. Oke, Abah Bashir. Ya, selamat pagi menjelang siang Abah Bashir. Ya, selamatkan pagi Bang Edi. Selamat pagi. Abang Ya, Bashir, Bang Edi. Abang Bashir nyalakan kamera. Selamatkan pagi, di sini sudah siang Bang Edis ya. Ya, iya pagi. Kalau menurut jam Abang 12 Edis, kan? Kalau belum jam 12. definisi menuhankan itu apa Bang Edis? Baik. Tapi ngomong-ngomong suara Anda berisik, bisa nggak Anda tenang duduk gitu? Maya, ini tenang ini. Oke. Jadi Sudah jelas? Oke, jadi menuhankan menurut Al-Quran itu adalah sebuah perbuatan menaklukkan diri mengikuti kemauannya. Contoh. Ya, betul. Contoh, ketika Anda disebutkan menuhankan hawa nafsu, berarti Anda menaklukkan diri sehingga Anda menuruti kemauan hawa nafsu Anda itu. Contoh, menuhankan iblis, menuhankan setan, berarti orang-orang yang menaklukkan diri mengikuti kemauan daripada setan itu, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya Anda setuju bahwa itu definisi menuhankan menurut Al-Quran? Ya, menuhan itu mengikuti semua perintah yang disuruh, yang dianjurkan. Iya. Nah, Anda lakukan itu nggak kepada Muhammad? Bukan kepada Muhammad, saya mengikuti anjuran Nabi Muhammad untuk dengar dulu. Apakah Anda Dengar dulu Bang Edis, untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti sama kayak Yesus juga, aku tidak berkata-kata dengan diriku sendiri karena selain kehendak Bapa. Katanya kan begitu, sama begitu. Iya, Sama makanya saya persis bilang Bang Hadis. berarti Ya makanya kalau umat Islam itu bersyahadat, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Iya, makanya saya bilang kalian mempertuhan Muhammad. Sama Yesus juga begitu Bang Edis. Yesus bersyahadat juga sama Bapa yang di surga. Jangan lari kemana-mana. Begitu, Intinya sama. Anda mempertuhan Muhammad, betul? Mempertuhankan Allah, melalui Nabi Muhammad dengan intinya petunjuknya. Tuhan Muhammad, betul? Bukan mempertuhankan, menjadi sorry toladan. Betul, malah muter-muter. Oke ya, masalahnya kita nggak bisa habis-habisin waktu lagi. Kita harus tegas lah ya. Ditanya, muter-muter di bawah saja ya. Oke, kita kasih naik ada Naz.
Iya, Saudara Naz. Selamat malam. Selamat apa? Selamat pagi. Halo Naz. Halo. Iya. Gimana Naz? Sudah menyimak dari tadi, Saudara Naz? Ya, saya sudah nyimak dari udah lama sih nyimak Kang Edis. Aduh, Kang Edis itu bagus sekali. Saya itu sendiri orang Islam ya, dan apa yang Kang Edis lakukan itu secara umumnya dapat menelanjangkan orang-orang Islam itu sendiri. Nah, iya. Bagus. Karena, ya, gini Bang. Ayo, monggo. Ya, begini. Kita sebenarnya perdebatan antara Islam dan Kristen itu intinya orang Islam itu cuma pesan begini, jangan kau tuhankan manusia. Kan cuma itu. Itu lagunya Rhoma Irama. Hai katakan tererere. Cuman itu aja kok intinya. Makanya saya bilang begini. Kalian itu sadar nggak sih bahwa kalian itu mempertuhan Muhammad? Saya setuju sama Kang Edis. Iya. Gitu loh. Kenapa kalian bilang jangan menuhankan Yesus sementara kalian mempertuhan Muhammad? Ya kayak Kang Edis bilang kan, kalau Islam berbicara tentang Kristen dakwah, tapi kalau Kristen berbicara tentang Islam, ayo kayak penistaan agama. Ya, menindas agama. Karena kita itu nggak melihat dari sisi pandangan yang lebih besar ya. Kita terlalu duduk di satu-satu kelompok dan tidak membuka minda. Maaf ya, saya berbicara dalam bahasa yang bisa semua mengerti karena saya asli dari Malaysia. Ya, salam. Dan saya mengerti sih secara pribadi menuhankan Muhammad itu ya harus dimengerti dulu definisi menuhankan. Contohnya kayak menuhankan uang, menuhankan tahta, menuhankan wanita. Di mana kita meletakkan diri kita itu, apa sih fokus kita dalam kehidupan ini? Kalau fokus kita pada uang, ya kita menuhankan uang. Jadi kita harus mengerti apa itu definisi Muhammad. Saya secara pribadi Muhammad itu nanti kita akan sadari kita sebenarnya Quran itu tidak membicarakan Muhammad yang di sana, Muhammad secara zahir, Muhammad yang sudah meninggal, tetapi Muhammad yang ada dalam dirimu, yaitu cahaya. Cahaya yang dimana sih? Bagaimana kamu mau membangunkan Muhammad dalam dirimu? Misal kata kamu sebagai seorang suami, bagaimana kamu menjalankan tanggung jawabmu sebagai suami? Ya, dirikanlah Muhammad dalam dirimu. Salah satu konsep yang dimana sebagai seorang Kristen kita mendirikan Roh Kudus dalam diri kita. Ya, kayak gitu. Oke, saya udah dapat poinnya Bang. Jadi intinya gini Bang. Artinya mustahil seseorang Muslim itu menjadikan Allah sebagai Tuhan atau Tuhannya, mempertuhan Allah tanpa dia itu mempertuhan Muhammad, ya betul kan? Betul. Nah, di dalam kekristenan seperti itu. Mustahil mempertuhan Bapa di surga tanpa mempertuhan firman-Nya. Saya setuju. Nggak bisa kita mau patuh kepada Bapa di surga tapi nggak patuh kepada sang firman-Nya. Nah, ya, sekarang ini kita kan sudah bicara mengenai roh nih. Kita udah bicara mengenai roh. Bagaimana kita itu harus hidup sesuai dengan roh itu, ya kan? Roh itu menggerakkan kita ya, supaya kita Nah, masalahnya begini Bang, kalau Anda mengikuti Nur Muhammad itu, yang Anda lakukan tadi Bang, jikalau kamu bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Jika
kalau kamu perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka membayar jizyah. Betul? Benar. Makanya saya bilang, Bang, ganti Tuhan, Bang. Ya, karena pada satu peringkat kita harus mengikuti rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri ya. Karena kita dari seorang manusia nggak bisa terus melompat ke sifat-sifatnya Tuhan. Itu dari kita sebagai seorang manusia harus mencontohi ya yang dinamakan figur otoritas sih. Karena Muhammad itu sendiri seorang manusia. Kalau kita berbicara tentang sejarah, kebanyakannya hanya diutarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Yang namanya juga seorang manusia, nggak mustahil sih, nggak ada melakukan kesilapan yang kita sendiri nggak tahu. Nah, jadi, makanya begitu, Bang. Saya pernah menulis satu buku, Bang. Gini, mengikuti Muhammad itu, saya ibaratkan, saya tulis dalam buku saya itu seperti mematuhi traffic light, tahu? Traffic light yang ada lampu merah, hijau itu, seperti mematuhi traffic light yang rusak. Loh, kenapa saya katakan begitu? Karena Anda percaya Muhammad itu bisa melakukan kesalahan. Nah, ketika Anda menjadikan sosok Muhammad sebagai otoritas di dalam hidup Anda, tetapi di detik yang sama Anda percaya dia bisa berbuat salah, maka Anda seperti seseorang yang mengambil lampu traffic light itu dan Anda yakini itu bisa salah. Berarti di detik-detik tertentu Anda bisa fatal, bisa kecelakaan. Nah, tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai otoritas di dalam diri kita, sebagai Roh Kudus sebagai otoritas dalam hidup kita, dia tidak pernah salah. Gitu loh. Yesus tidak melakukan kesalahan. Nah, sedangkan Muhammad melakukan kesalahan. Makanya yang layak dijadikan Tuhan, yang layak dijadikan otoritas itu Yesus, bukan Muhammad. Ya, saya setuju dengan kata-kata Kang Idris karena setiap manusia itu ikut peringkat kepada apa yang mereka percayai. Kalau kepada saya memahami setiap definisi Yesus itu apa, Muhammad itu apa. Karena kita tidak terlalu memandang kepada figur otoritas. Karena dalam Islam itu, kalau kita berbicara tentang ikutan syariat, dan bila mana kita mengatakan tentang syariat, kita harus mengikuti apa yang terjadi di luarannya. Contohnya kayak kalau kita membela itu jambang kan, kayak Muhammad, ya itu setakat luaran aja sih. Kalau kamu mau membela jambang, apa bedanya kamu sama kambing? Nah, gini Bang, ini bagus nih, Bang. Gini, saya melihat Bang gini, saya itu cukup mendalami agama Islam, Bang, dan saya perhatikan bagaimana tingkah laku orang-orangnya, gitu kan. Banyak saya lihat orang-orang Islam itu mereka memperpanjang janggutnya, ya kan, dan mereka percaya ada bidadari bergelantungan di sana, ya kan. Kemudian kakinya, celananya itu harus isbal, itu namanya kan istilahnya cingkrang begitu ya. Nggak tahu kalau bahasa Malaysianya. Nah, begini Bang. Saya melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim itu tak ubahnya hanya sebuah ritualisme. Saya lihat mereka mempercapek dirinya. Jam tertentu, jam 12, azan, Allahu Akbar, ditinggalkan pekerjaannya, datang ambil air, ya kan, cuci tangan, nanti jam 3 begitu lagi, nanti jam 6 begitu lagi, nanti jam 7 begitu lagi. Nah, gerakan-gerakan badan, kumpul ke masjid, gerakan badan begini lagi. Saya melihat nilai apa yang dibangun dari kekristenan, Bang. Kekristenan itu tidak bicara soal ritualisme. Ya, tidak berbicara soal itu, tetapi berbicara bagaimana hidup kita ini dikendalikan oleh Dia, tetapi bukan dikendalikan melakukan gerakan-gerakan badan, enggak. Karena ibadah yang sejati itu di dalam Bible disebutkan adalah ya membuka-buka belenggu, ya kan, menolong orang-orang miskin. Ya kan, memberikan tumpangan dan hal-hal yang baik seperti
begitu. Ada sebuah hadis, Bang. Ada sebuah hadis bunyinya begini. Ya, ya, silakan. Ada salah satu amalan yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat sekalipun. Apa itu, Kang? Nah, hadis itu berbunyi bagaimana seseorang itu bekerja keras. Dia sampai berpeluh, berkeringat mencari nafkah katanya. Ya. Itu hadisnya ada, itu hadisnya sahih, bisa dicek. Ini muslim-muslim kan banyak nggak tahu apa-apa di bawahnya. Dia menangkap saya langsung katanya pendusta yang nyata katanya. Jadi hadis itu, nah berangkat dari saya punya pengalaman gini, Bang. Saya lapar gitu ya, saya lapar. Lalu saya pergi ke sebuah warung, namanya itu warung bakmi begitulah ya. Saya lihat tulisannya di situ, sedang sholat katanya. Ini toko ini sering sekali tulisannya sedang sholat, ya kan? Situ sedang sholat. Saya pengen ngobrol dengan dia begitu, tapi memang nggak kejadian. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada amalan yang dia itu bisa menghapuskan dosa, yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat. Pertanyaan saya, kalau dia itu berjuang mencari nafkah, itu adalah lebih besar daripada sholat itu, kenapa dia malah pilih sholat? Ini kan jadi serba salah. Satu pihak mengatakan meninggalkan sholat nanti dosanya begini. Satu pihak dikatakan bekerja sampai berpeluh berjuang untuk keluarga itu lebih hebat dahsyat daripada sholat. Ini makanya Bang, makin saya pelajari Bang, makin saya sakit kepala. Karena saya sendiri ya dalam surah Al-Fatihah itu sendiri kan di ayat ujungnya mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, bermakna kamu berada dalam agama Islam gak bermakna kamu lurus. Paham gak? Karena dalam Islam itu sendiri kita ada berbagai-bagai kepercayaan. Jadi apa sih yang benar? Masing-masing. Tapi kalau menurut saya itu tafsir bebas, Bang. Ya itu kalau pada satu kepercayaan tauhid lah sih. Tapi gini Bang ya, kalau kita memang gini, memang serba salah Bang, ngikutin Tahanus di Gua Hira. Nah, ketika dia bertahanus di Gua Hira itu ada satu sosok yang menampakkan diri kepadanya. Tapi sosok itu dalam riwayat itu tidak pernah memperkenalkan dirinya. Dia hanya berkata Iqra, bacalah. Nah, yang menjadi pertanyaan begini Bang, di dalam goa itu kan gelap. Betul nggak? Betul. Terus ketika dia membentangkan tulisan atau apa, ini apa yang harus dibaca? Gak logis gitu, ceritanya itu gak masuk akal, ya kan? Itu yang dikatakan buta huruf sih, karena iya, juga dikatakan dia buta huruf, katanya dia tidak bisa membaca. Bagaimana mungkin ada malaikat sudah tahu dia nggak bisa baca disuruh baca? Makanya Bang, ini saya harus ikuti narasi siapa? Makanya Bang, saya itu betul-betul, saya itu menaruh konsentrasi untuk membedah agama Islam. Ini agama Islam ini datangnya dari mana? Kenapa? Itu saya menghabiskan waktu 13 tahun Bang. Makanya saya tahu betul agama Islam itu apa. Begitu. Keren. Teruskan. Satu peringkat itu nggak salah sih, kita juga tidak meninggalkan, juga tidak membatalkan apa yang mereka lakukan, tetapi kita harus setelah kamu melakukan sholat itu sih esensinya. Kalau udah melakukan ritual tapi masih mengatakan orang
masih sulit. Supaya nalar kita terbuka gini. Di situ ada uang, taruhlah uangnya 1.000 ringgit, ya kan? Nah, ada dua caranya. Goal kita, aim kita, tujuan kita itu adalah uang 1.000 ringgit itu. Nah, pertama, Anda harus jungkir balik dulu, salto, ya kan? Jungkir, guling-guling, mandi lumpur, ya kan? Puasa 40 hari 40 malam, baru ambil itu duit itu. Atau yang kedua, Anda langsung ambil duit itu. Mana yang Anda pilih? Langsung ambil duit kan? Karena itu goalnya kan? Kebiasaannya apa yang diutarakan sih? Iya, nah seperti abang bilang tadi, sholat begini, terus begini. Tapi kalau tetangganya susah dibiarkan, ya percuma, betul nggak? Nah, artinya yang penting itu kan sebenarnya membantu. Makanya di dalam Bible itu ibadah yang sejati itu. Sama juga ya kan? Dalam Islam kalau kita pahami sholat itu berdirikanlah kesejahteraan apa? Tapi begini bang, tapi memang ya, tapi gini, saya pernah membaca juga sebuah hadis. Ini ada seorang wanita, dia seorang wanita muslimah, ya, dia curhat, bagaimana dia itu seorang janda, ya kan, dia punya anak, dia kerja siang malam, ya kan, single mom lah gitu. Yang saya sekarang terguncang karena itu, dia bilang begitu, dia bilang gini, meninggalkan sholat, kata dia, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina, katanya. Lebih baik berzina daripada meninggalkan sholat. Itu lebih besar dosanya ketimbang berzina. Itu yang saya tanya, begini-begini itu esensinya apa gitu. Bahkan saya pernah begini. Saya melakukan survei kepada muslim-muslim yang naik ke sini. Saya tanya, begini itu apa artinya? Gak ada satupun yang bisa jawab. Kaki harus berbentuk begini, begitu kakinya. Kalau duduk, begitu kan duduk tahiyat. Kenapa? Gak ada yang bisa jawab. Bahkan ini saya sudah buat gambarnya bang. Ini saya memberikan challenge ya. Kalau ada orang Islam yang tahu kenapa duduknya harus begini, kenapa harus begini, saya tutuplah channel saya ini kalau ada yang tahu. Kalau ngarang ya, kalau ngarang bebas, oh itu begini ya. Hanya ngarang. Ya. Gitu. Coba lah saya tanya, kenapa duduknya harus begini nih? Ini kenapa ini? Dan begini kenapa harus apa ini? Gitu. Kalau saya sendiri kalau sampai ke tahapan ini saya nggak ngerti sih, tapi saya mengerti dari awalnya mengapa kita begini. Ayo, kalau ada polisi lagi tangkap, angkat tanganmu. Ini namanya surrender. Iya, tapi kan itu kan cocok, kalau di sini namanya cocokmologi, artinya marrying up gitu loh, cocok-cocokan begitu seperti itu bang. Oke ya, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Satu soalannya buat silakan. Kalau di situ memang aslinya Kristen apa dari Muslim? Kristen bang, saya sejak lahir itu Kristen, tapi masa kecil saya itu saya habiskan bermain-main dengan teman-teman saya Muslim. Oke. Jadi ada dorongan untuk yang tahu lah ya. Iya, karena dulu saya itu dulu kerjanya itu kalau malam-malam ikut ke langgar, ikut ngaji, ya kan, ikut takbiran. Iya, masa kecil saya seperti itu.
Oke. Jadi sebelum saya pergi, saya ingin berfungsi kepada rekan-rekan semua. Kita harus mengerti apa itu definisi Islam. Karena Islam itu ada I kecil sama I besar. Kalau kita berbicara tentang I kecil, kita berbicara tentang orang-orangnya lah ya. Kalau kita berbicara tentang I besar, kita berbicara tentang, kita bukan berbicara tentang agama. Kita berbicara tentang adakah dirimu sudah selamat. Ya itu sih. Itu harus menjadi satu tanda tanya dalam dirimu. Iya. Oke, Bang. Kalau saya sih pesan saya cuma satu, Bang, ya. Saya menyarankan kepada Abang supaya mengganti otoritas, mengganti yang mengendalikan hidup Abang dari Muhammad, dari Nur Muhammad menjadi Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan hidup Abang, nanti Abang kalau ketemu orang itu mengasihi sesama manusia. Tapi kalau Nur Muhammad yang mengendalikan Abang, nanti kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani wajib mendesak mereka ke jalan yang satu. Oke, gitu ya Bang ya? Oke, saya sapa dulu. Terima kasih Kang Edis. Sama-sama Bang Nas. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Saya terima kasih Bang ya. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi intinya itu teman-teman ya. Inti daripada agama, inti dari itu sebenarnya bagaimana itu Anda hidup di bawah kontrol. Anda under kontrolnya siapa, begitu. Ketika Anda berbicara tentang kekristenan, Anda itu harus itu hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Tuhan. Ya, makanya ada Bapa, Firman dan Roh Kudus, begitu. Nah, yang si Juma pun sebenarnya ya seperti itu. Anda harus patuh, taat sama Allah lewat Muhammad. Gak bisa Anda taat sama Allah, gak taat sama Muhammad, gak ada jalan ceritanya. Gak ada jalan ceritanya. Bagaimana cara Anda mengasihi Allah itu? Harus mengasihi Muhammad. Gitu. Ya, makanya saya mengajak yang muslim-muslim ya. Coba, bisakah Anda mengganti yang mengendalikan hidup Anda itu dari Muhammad menjadi Yesus, seperti itu. Iya, selamat hampir siang. Siapa ini namanya nih? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marmar. Kok kamu bisa baca Arab juga? Ya, bisa lah sedikit-sedikit. Marmar atau siapa nama ini? Marmar Kolbi. Marmar Kolbi. Ya, silakan. Silakan kamera. Ayo. Cuman saya nggak seperti Nandar gitu. Kalau Nandar dia baca satu ayat langsung bisa. Enggak, saya sebagai orang itu. kamu Silakan sebenarnya itu yang kamu tanyain itu orang-orang awam. Maksudnya kalau kita sama-sama beragama itu nggak coba usah dinyalakan kamera dulu baru kita diskusi. Aduh, suruh buka kamera. Iya dong. Ayo, silakan nyalakan kamera, yuk. Bentar. Silakan, saya kirim undangan. Nah itu, silakan, yuk. Aku sambil jualan ini, nggak bisa. Boleh, nggak apa-apa sambil jualan. Yang penting kan nggak terganggu. Untung Anda tidak di Arab. Kalau di Arab Anda sudah disuruh tutup karena lagi Jumatan. Iya, hari Jumat harus tutup. Tapi lagi jualan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada satu ayat dalam Al-Quran berbunyi bagaimana? Pakai masker ya? Aku pakai masker ya? Nggak masalah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, manakah yang lebih kau dahulukan, perniagaan atau panggilan Allah?
itu kan hukum awam ya. Kalau memang itu di Al-Qur'an. Oke, sekarang begini. Saya seorang perempuan kan nggak wajib Jumatan. Sedangkan di negara kita libur itu adalah hari Minggu. Kamu berkata kenapa perempuan tidak wajib Jumatan? Kenapa? Tidak wajib, yang wajib itu orang laki-laki. Iya, yang saya tanya kenapa begitu? Memang sudah itu kan Marmar, begini ya Bu Marmar. Kalau Anda belajar agama Islam, ya, dulu umat Islam itu kerjanya itu berkumpul, kemudian mereka itu ingin memerangi sesuatu. Tahu itu? Coba terus terangkan. Jadi ketika mereka berkumpul, jadi sholat itu ya sebenarnya di balik itu ada perkumpulan-perkumpulan untuk supaya mereka itu membentuk pasukan untuk menyerang sesuatu, untuk mengambil harta rampasan. Nggak percaya. Kamu itu cuma pintar ngomong untuk menjerumuskan. Okay. Jangan gitu lah kita itu sebagai. Tahu nggak ayat-ayat Al-Quran? Dengarkan dulu. Saya nggak membicarakan tentang Al-Quran. Saya mau lari ke sini lagi. Iya. Sebentar, saya tanya dulu masalah sebelum kita ke situ kan kita lagi bahas sholat tadi. Sebab kamu nulis kayak gitu, nggak boleh itu. Nanti kita ke situ Bu Mar, pelan-pelan dong Bu Mar, jangan panas, kejar-kejar. Kamu pelan gini. Kamu menjerumuskan. Saya mau jawab. Enggak mau saya bacakan nggak ayatnya? Orang-orang yang dipanggil untuk berperang itu kenapa perempuan nggak ikut? Gimana sih? Saya kasih tahu asal usulnya. Dengarkan, seperti hukum berperang, kalau orang perempuan itu enggak wajib ikut perang. Iya, itu makanya saya bilang alasan perempuan tidak ikut sholat Jumat sebenarnya dahulu sholat Jumat itu. Sholat itu wajib, sholat itu wajib. Dengarkan dulu. Aduh, saya lagi bicara. Tapi terus-menerus tidak ada gimana ini. Dengarkan dulu. Ya, silakan bicara duluan, yuk. Kamu kan nanya, kenapa orang perempuan tidak sholat Jumat? Sholat Jumat itu wajib bagi orang laki-laki, orang perempuan tidak wajib. Karena apa? Memang itu sudah hukumnya di Islam. Kamu kalau itu bukan jawaban, ngomong sudah hukumnya. Kenapa hukumnya bisa seperti itu? Ya memang sudah hukumnya. Iya, kenapa bisa seperti itu? Kayak orang laki-laki, kalau orang laki-laki boleh. Jawabannya karena wanita tidak ikut berperang. Marmar ini aduh. Kenapa begitu? Ya begitu. Ini apa? Ini jawabannya. Oh iya. Nah, saya teruskan ya. Dulu, kamu bikin dulu. Aku ada orang beli bensin. Oke lah, baiklah ya. Ya. Tapi kalau kita suruh nungguin beli bensin nanti gimana ini kita? Oke lah ya. Ini ada siapa lagi yang mau naik? Siapa ya? Ada Virgo. Oke, Virgo. Oh, siapa ini? Oke ya, si Marmar ini kayaknya lama ini. Tapi gimana? Kita masih mau lanjut, nanti diturunkan. Gimana teman-teman? Masih kita sabar menanti? Sabar menanti ya teman-teman ya. Sabar menanti teman-teman. Ya, sudah kembali Bu Marmar? Sudah. Baik. Jadi begini Bu Marmar. Jadi dulu itu sering yang ada namanya kumpul-kumpul setelah ini kok gelap jadi begini gimana nih?
Ya, oke. Mar, karena dahulu waktu sholat Jumat itu sering digunakan juga untuk misalnya musyawarah peperangan, bagaimana mengatur siasat, ya, apa nanti tindakan selanjutnya, jihad selanjutnya. Itu kenapa perempuan nggak ikut tuh gara-gara itu, saya kasih tahu. Nah, sekarang itu karangan kamu. Saya. Oke, sekarang nih, saya kasih bukti pendukungnya. Coba, tahu nggak pahala bagi orang-orang yang berjihad? Kamu nanti larinya ke bidadari ya, yo. Nah, kenapa hadiahnya bukan cowok-cowok, bukan cowok-cowok yang? Karena di surga itu ada bidadari. Nah, dengar, kenapa hadiah jihad itu yang mati jihad itu, kenapa diiming-imingi perempuan? Kenapa? Karena pesertanya laki-laki. Kamu bahasnya itu ya. Kalau seandainya di situ ada pasukan wanita, pasti nanti pahalanya cowok-cowok yang kekar atau cowok-cowok bermuka Korea gitu. Coba hijau, dengerin aku, coba. Mau saya putarkan, kenapa hadiah itu khusus buat laki-laki doang? Makanya surga itu sebenarnya surga Anda itu buat khusus laki-laki. Bahkan dikatakan dalam hadis, kebanyakan penghuni neraka itu kaum wanita. Nggak percaya dia nih. Nanti ya. Nih, coba dengarkan teman-teman. Ini yang cetar membahana ini ya, dengarkan. Ini cetar membahana ini ya. Nih. Oh, diam kamu, Dis. Nggak kedengeran? Enggak. Oh, teman-teman tidak bisa mendengar itu? Enggak. Oh, nggak ada suara. Oke, coba saya putarkan dari sini ya. Saya putarkan dari sini. Coba ya. Nih, saya putarkan ya nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya dulu. Oh, terus kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadis yang sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Makanya saya bilang hadiah rewardnya ya kepada penghuni surga itu adalah ciwi-ciwi. Makanya saya bilang mohon maaf, surga bukan untuk kaum wanita. Karena kata Muhammad, wanita kebanyakan di neraka. Betul. Kamu itu pinter membalikkan kata aja, kamu itu. Pinter ngomong. Bu Marma, saya tanya. Itu disalin. Coba tulisannya itu disalin. Coba saya tanya, menurut Muhammad, penghuni neraka kebanyakan apa? Bukan Muhammad yang berkata, itu memang dari Quran. Karena kebanyakan orang perempuan. Penghuni neraka kaum wanita, betul nggak? Jangan bilang Muhammad. Semua dalam Al-Quran itu bukan semuanya dari tergantung. Ya, berarti menurut agama Islam, penghuni neraka itu kebanyakan kaum wanita, betul? Iya, karena kaum wanita banyak duit, banyak yang selingkuh, banyak yang gitu. Kalau
pria, jangan salah, kalau pria di dalam surga hadiahnya adalah gadis-gadis yang berpayudara besar, betul nggak? Enggak lah, enggak dibilang kayak gitu, enggak ada. Enggak ada. Nggak percaya? Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Enggak ada yang bilang kamu itu keliru. Kemarin kayak gitu juga. Keliru kamu. Bu, karena Bu Marmar tidak tahu ajaran agama Islam. Seandainya Anda mempelajari agama Islam, pasti besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Nih. Ya, astagfirullahaladzim. Coba baca nih. Ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam. Oke, coba Bu Marmar baca dulu. Hada min amas ente tiktib hada utalla'ti marasani alhin, ha? Ya lah, coba baca dulu. Waka wa'iba atroba. Itu wakaiba atroban. Oke, apa artinya? Waka wa'iba atroba, bukan waka wa'itroba. Wakaiba atroban. Apa artinya? Salah, bacanya salah. Ya udah salah bacanya. Artinya apa? Baca kamu, artinya nggak kelihatan gadis-gadis. Saya bacakan, saya bantu untuk membaca ya. Artinya begini, ini adalah pahala atau hadiah yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga ini. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. No, tuh berpayudara montok. Dengarkan, itu saya. Makanya saya bilang perempuan kalau masuk surga begini, kalian mau ngapain? Kayak gitu, nggak ada tafsiran kayak gitu. Mulai yang baca dulu. Itu yang di layar itu apa? Ya itu paling menyesatkan kan, artinya ada yang dibilang katanya tafsirnya di saya sudah. Saya sebagai orang Islam tulen nggak akan menafsirkan kayak gitu. Saya percaya. Ibu tidak percaya dengan ayat ini. Ibu tidak percaya dengan ayat ini. Kitab kamu, saya juga mempercayai apa isi kitab saya. Di dalam ayat ini dikatakan apa, Bu? Gadis-gadis montok yang berpayudara besar. Mau lihat nih? Ini Al-Quran saya. Begini, dengerin, Bu Marmar. Kamu dari kemarin kayak gitu-gitu aja yang kamu bukakan kayak gitu. Kamu nafsirkan itu lain. Ayat Al-Quran gimana sih? Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran di dalam ini Al-Quran saya ini berbahasa Inggris ini ya. Di sini dikatakan swelling breast. Tahu nggak swelling? Atau swelling nggak? Swell tahu swell? Saya nggak tahu bahasa Inggris. Taunya bahasa Arab. Ini swell itu contoh ya. Misalnya Anda melihat perahu yang berlayar. Nah, kemudian ada layarnya, terus tertiup angin, kan menggelembung itu kan? Kalau Anda pernah lihat plastik ditiup angin, nah itu namanya swell, gembung. Pas dengarkan saya. Nah itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu dada yang, nah itu yang diberikan kepada penghuni surga ya, nggak percaya Anda ini. Dengarkan saya dulu. Boleh host meneliti tentang Islam, oke? Tapi jangan sampai menjerumuskan. Menjerumuskannya di mana, Bu Marmar? Ini ayat Al-Quran, surat An-Naba ayat 33. Gak perlu mengambil yang kayak gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia, itu bukan saya yang bikin, Bu Marmar, itu ayat Al-Quran. Dengarkan dulu, kita sebagai agama bangsa Indonesia yang mempunyai bermacam-macam agama, yang saling menghormati dan mengasihi, tidak perlu kita mempunyai banner yang kayak gitu. Kita harus bersatu menghormati dan mengasihi. Saya mengatakan apa yang ada dalam ajaran agama Islam, kok dibilang masalah. Oke, jadi ini bukan ajaran agama Islam. Kalian mengajarkan agama. Kalian mengajarkan apa yang diajarkan oleh agama Kristen itu lebih bagus. Iya. Dia coba ya dengar nih. Itu lebih bagus. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Iya, itu kan nanti di zaman kekal. Kesibukan para lelaki. Zaman kekal. Itu hadiah-hadiah mereka yang baik di dunia. Adalah memecah perawan istri-istrinya. Itu benar, itu hadiah bagi orang syahid, bagi orang
Sebentar, perempuan mencahin perawan siapa? Perempuan nggak usah. Makanya saya bilang surga hanya untuk kaum pria. Karena perempuan itu suaminya cuma satu, nggak bisa dua. Maksudnya nggak usah. Iya, makanya saya bilang perempuan dapat apa? Ya dapat suami satu. Di mana ayatnya perempuan dapat suami, di mana? Yang ada perempuan banyak kan penghuni neraka. Qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki satu adalah imamnya orang perempuan. Jadi perempuan itu enggak punya. Nggak ada di situ, nggak ada di situ, adanya bidadari surga. Kaum wanita katanya kebanyakan penghuni neraka karena kata Muhammad akalnya separuh, kurang akal. Nggak percaya dibilangin. Menurut Muhammad Bukmar, akal wanita itu separuh, tidak bisa sempurna. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan kesaksian dua wanita sama dengan satu orang pria. Itu bukti bahwasanya akal wanita itu separuhnya laki-laki. Sudah Edis. Aku berterima kasih kamu angkat di atas. Aku menghormati agama yang ada di Indonesia ini. Dan aku mohon sama kamu baik-baik tidak usah menjerumuskan kaum awam khususnya yang tidak mengetahui agama. Gini saja, kalau disangka saya fitnah, coba dengarkan ini ya. Nih, coba dengarkan nih. Dengarkan aku ya. enggak fitnah. Aku enggak Jangan disalahpahami, jangan disangka bahwasanya wanita itu IQ-nya jongkok. Tidak. Sebagian wanita, masya Allah, prestasinya lebih baik daripada kita. Kita mungkin ingat waktu kita kuliah itu cewek IPK-nya sampai 4, kita cuma 2,8 misalnya. Atau mungkin waktu kita SMP. Sebentar ya. Ini saya tunjukkan bagaimana sebuah hadis mengatakan bahwa akal wanita itu itu nih, lihat nih. Wa man sanu dinina wa aklina ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal kami dan kurangnya agama kami, wahai Rasulullah? Qala, menjawab siapa Nabi? Alaisa syahadatul mar'ati isladisfi syahadatir rajuli. Bukankah persaksian seorang wanita itu sebanding dengan separuh dari persaksian seorang pria pada nikah? Iya, makanya saya bilang akal wanita menurut Muhammad tidak sempurna. Bukan Muhammad itu pertanyaan. Itu menjerumuskan. Itu adalah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab bahwasanya syahwatnya orang perempuan itu adalah separuhnya dari orang laki-laki. Makanya syahwat itu besaran orang laki-laki daripada perempuan. Iya, tapi akal wanita separuhnya laki-laki. Ya memang betul, itu memang kodratnya sudah. Makanya diterima saja bahwa akal kalian tidak sempurna, separuh laki-laki. Berarti istrimu juga kan, sama kan? Karena saya nggak percaya ajaran Muhammad. Ada apa? Terima saja ajaran kamu, ajaran aku, lakum dinukum waliyadin. Kenapa Umar tidak percaya ajaran agama Islam? Gimana saya tidak percaya? Saya percaya. Gimana tidak percaya? Ini dikatakan bahwa hadiah penghuni surga gadis-gadis yang berpayudara besar. Anda nggak percaya? Percaya. Itu memang kenikmatan Pertanyaan saya, Ibu Umar kalau masuk surga, sebentar. Ibu Umar kalau masuk surga, di surga itu hadiahnya gadis-gadis payudara besar. Buat apa? Dengarkan. Bagi laki-laki. Mau main kates-katesan. Sebentar, saya tanya. Si hadiahnya di surga, yaitu perempuan yang cantik, yang molek. Apa artinya cantik molek? Ya itu semuanya. Nanti kalau Ibu Umar masuk surga, di surga itu hadiahnya gadis-gadis berpayudara besar. Nah, itu sama Anda buat bekal apa? Itu bagi laki-laki. Itu ini memang ini hadiahnya. Makanya saya bilang
situ ada? Oke, sekarang saya tanya, di mana di situ hadiahnya selain daripada itu coba? Kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Saya Di surga. bacakan ya. Saya bukakan ayatnya biar Anda tahu nih ya. Surat An-Naba ayat 33 nih. An-Naba 33 biar Anda tahu ya. Mereka ini teman-teman ya tidak tahu isi Al-Qur'annya sendiri. Iya, Ini kamu cuma hadiahnya enggak. baca tafsiran. Nih. Ya. Coba ya, saya balikkan dulu kamera saya biar Anda bisa melihat ini ya. Coba. Sudah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan Bu Mar, lihat di layar? Tahu akawaib atroba. Surat An-Naba ayat 30 nih. Karena itu coba baca. Karena itu rasakanlah dan kami nih ya, An-Naba 33. Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Nah, ini kita masuk 31-nya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nah, ini terjemahannya ini ya, coba Anda lihat Al-Qur'an yang lain. Terjemahannya bukan gadis-gadis remaja. Gadis-gadis yang berpayudara besar. Nih, lihat nih. Ini banyak nih tafsirnya nih. Nih. Mereka mendapatkan istri-istri yang berusia muda. Buah dada mereka montok. Nih. Lihat nih. Nih. Perawan-perawan nih. Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Ini ajaran agama Anda. Nah, saya tanya nanti Bu Mar, ini gadis-gadis ini buat apa? Yang payudaranya besar ini buat apa? Apa Ibu mau main kates-katesan sama mereka? Sudah. Kamu sudah aku kasih kesempatan kan? Itu kan didalilkan di situ. Bagi siapa nanti yang seumpamanya kayak nggak menikah, maka orang-orang itu hadiahnya Enggak, saya tanya kaum wanita itu bagian apa? Kaum wanita kebagian apa? Wanita kebagian kenikmatan sama pasangan. Faduku falan nazidakum illa azaba. Faduku falan nazidakum. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke lah, selamat beraktivitas Bimar. Apalagi aku mau baca satu surah yang kamu bacakan tadi. Apa itu? Boleh? Silakan. Surat apa pendek. tadi? Enggak, kalau An-Naba kepanjangan kamu nanti enggak mau dengarkan. Buat apa dibaca-bacakan Arabnya? Membacakan buat kamu, membacakan buat orang-orang yang mendengarkan aku. Kalau saya dibacakan Al-Qur'an nggak mempan, tapi kalau nenek lampir dibacakan Al-Qur'an atau kuntilanak, mereka nanti kepanasan, kebakar. Loh, kan memang itu mujizat Al-Qur'an adalah untuk mengusir nenek lampir, betul nggak? Kamu salah. Al-Qur'an di dalamnya Al-Qur'an yang di dalam film Misteri Gunung Merapi ya ada namanya Kiai Ageng Prayogo, tahu? Nah, Kiai Ageng Prayogo itu yang sanggup Sunan Kudus itu mengutus Kiai Ageng Prayogo untuk menangkap Mak Lampir. Kemudian Mak Lampir dibikinkan peti, tulisannya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya saya bilang ayat Quran itu mujarabnya buat nangkep Mak Lampir. Loh, kalian sendiri yang bikin filmnya kok saya dimarahin. Nenek yang kata kalian ini. Kebakar ya itu. Coba kalau dibacain surat An-Naba gimana? Kalau Mak Lampir dibacakan surat An-Naba gimana? Tidur. Nah, gimana nanti Mak Lampir pengen awet muda lagi? Oke lah ya, kita kasih kesempatan kepada
Oke. Sampai ketemu lagi, Bu Mar. Besok datang lagi. Saya turunkan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Sama-sama, Bu Mar. Sama ya.